Innal hamdalillah huwallazi ja'ala Ramadan sayyidah syuhur wa anzala fihi al-Qur'an wa futihat fihi abwaabul jannah wa ughliqat fihi abwaabul jahannam wa tadallu fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan untuk terus bertakawuf kepada Allah. Dan halaqah pengajian ini di antara cara kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Harapan bahwa setiap ibadah yang kita amalkan dengan ilmu kita amalkan. Dan malam hari ini ingat bahwa diperkirakan tanggal 6 Mei itu jatuhnya Ramadan. Maka ini tidak lama lagi kita akan masuk lagi ini bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Maka malam hari ini kita akan kembali mengulang, membaharui pemahaman untuk Ramadan yang dapat kita amalkan nanti di bulan Ramadan. Baiklah Bapak yang Tuhan hormati, kajian tentang Ramadan nanti kita bahas. Yang pertama, bagaimana menyambut Ramadan yang Rasulullah, para sahabat dan tabi'in amalkan. Yang kedua, nanti bagaimana kita ini berpuasa di Ramadan. Dan yang ketiga, hal-hal seputar Ramadan. Baiklah, saya mulai ke sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasul, inna fil jannati ghuraf. Nanti di surga itu ada sebuah ruangan khusus, ruangan yang mewah, ruangan VIP. Dan ruangan ini kata Rasul, bukan para sahabat, dikhususkan untuk tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu undangan Allah. Bedanya antara tamu undangan Allah dengan tamu yang biasa. Kita lihat dari baru ini Presiden Indonesia Jokowi yang kami menyuruhkan bergabung kampanye. Jadi baru-baru ini Jokowi pergilah umrah ke tanah suci. Tengok Jokowi, dia menjadi tamu undangan. Ketika orang lain tinggal di hotel penginapan, Jokowi enggak, tinggal di kerajaan. Menyawalai dari hotel tadi mendapat ke Masjidil Haram, Jokowi enggak, diantar dengan kendaraan. Nah, ketika orang lain itu tawafnya sangat berdesak-desakan ramai orang, Jokowi enggak, dikawal, maka dia bebas memutari Ka'bah dan dia bebas tawaf. Dan bahkan orang biasa nggak mungkin sholat dalam Ka'bah. Kita undangan sholatnya dalam Ka'bah untuk mencium Hajarul Aswad. Kita berdoa keras dapat mencium Hajarul Aswad, bersaing dengan orang-orang India, Bangladesh dan Kongo. Namun Jokowi nggak dikawal, sangat mudah untuk mencium dari Hajarul Aswad. Apa jawabannya? Karena Jokowi ketika itu tamu spesial, Jokowi tamu undangan. Maka itu dunia. Ini Allah janjikan tamu-tamu yang mulia ini ruangan khusus. Kalau ini bahasanya ini VIP, penuh dengan kenikmatan. Surga pun kan nikmat, kan mewah. Apalagi ruangan khusus ini. Nah, pasangan
kepada sahabat. Sahabat semua kepingin menjadi tamu undangan Allah. Lantas sahabat tanya, "Qalu liman ya Rasulullah?" Ya Rasul, ruangan khusus itu, ruangan yang mewah itu ketua. Lalu kamu apa? Ini sahabat tanya. Kalau Nabi menjawab, ruangan yang mewah ini, yang VIP ini kata Rasulullah, yang pertama Allah peruntukkan adalah liman thayyabal kalam, orang-orang yang berbicara yang baik-baik. Nggak berbicara kecuali yang baik. Maka pada hal mendukung, bicaralah yang baik atau dia, ini pilihan. Mau naga emang dekat kenapa? Nah baru-baru ini mungkin kita ini mencoblos Prabowo, mungkin. Tapi Bitcoin, semua televisi, semua serta memberitakan bahwa yang menang itu adalah Jokowi. Timbullah sumpah serapah. Apa menang, curang Ustaz. Maka depan nggak usah berbicara. Kalaupun dia curang, Allah Maha Adil. Allah akan berikan hukuman untuk orang-orang yang curang. Yang kenapa dari opininya Allah. Bitcoin no. KPU lebih kecil. Kebersekian akan terbawa kurangi. Kau dinaikkan tambahkan angkat kaji. Kita berusaha dan jaga TPS dan coblos yang terbaik untuk kita. Nah selebihnya serahkan Allah bahwa dan diberi pemimpin yang terbaik. Oh namun nanti setelah 22 Mei tetapkan yang terpilih, misalnya ini Jokowi, kita juga belum. Mungkin itu terbaik dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Maka jangan sampai muncullah bahasa-bahasa yang aneh. Kenapa? Yang bahasa tadi tidak menjadi tamu yang mulia, hanya jadi tamu yang spesial. Maka yang pertama ini liman thayyabal kalam, yang berbicara yang baik-baik. Yang kedua kata Rasulullah akan menjadi ini tamu yang spesial yang tidak ada adalah amat ta'am, orang yang suka berbagi makanan. Yang miskin berambut, yang nak berambut berbagi rambutan. Nah bisa berbagi bisa. Maka bapak kalau umrah ketika Ramadan itu di Mekah maupun di Madinah dijamin tidak akan kelaparan. Urut mana yang asal sibuk datang mobil box bawa makanan duduk di Yuk, tolong ambil. Menanda jawab dulu. Ngecok kayak. Tapi ini, sini, dalamnya coba makan. Ketika Ramadan, kok pas mau sahur, begitu juga. Yang kontrol rambut, berbagi makan. Kau sama ya? Semua gratis. Itu beda antara di Arab dengan di Aceh. Aceh gak kunci, boleh gak kamu ya? Makan. Ya, berbagi makan. Jadi karena ini tadi liman al-mat'am, mau berbagi makanan. Yang ketiga, Rasulullah yang nanti akan kita spesial kira-kira adalah liman ada masya, orang yang memperbanyak puasa dalam hidupnya. Karena Allah mencintai 3 hal sekaligus membenci 3 hal lawannya. Mana 3 hal? Yang pertama qillatul akli, yang sedikit makan. Allah nggak senang. Yang banyak makan. Allah mencintai orang yang sedikit tidur. Nggak suka yang lebih. Guru malam lepasan. Ada semua kayak ini. Dia berdua. Dulu beda. Dia berlalu paling mau. Lagi beda. Mereka pasal.
Karena Allah cintai orang-orang yang lembut. Yang ketiga, kalau kita lihat adalah orang-orang yang sedikit bicara. Allah mengatakan yang lembut. Maka kali ini di puasa yang perbanyak puasa hidupnya, maka menjadi kamu yang mulia. Yang keempat, terakhir ini, wasalla bil laili wan nas dunya, orang yang sering mendirikan salat malam. Maka yang sering salat malam ini akan jadi tamu undangan. Keempat ini menjadi tambahan setelah yang wajib. Makanya yang nanti menjadi tamu yang menjadi undangan Allah di hari akhirat. Sementara yang empat ini semuanya ada di Ramadan. Orang menahan bicara, bukan tak puasa, menahan kita berbicara yang kotor. Orang yang banyak berbagi makanan, itu harus menjelaskan. Kalau masuk Ramadan, mengumpulkan para sahabat, Rasulullah, wahai para sahabat, ini akan datang bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, yang penuh rahmat. Barang siapa mengada bi khaslatin minal khair, barang siapa mengamalkan kebaikan-kebaikan di Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia mengamalkan yang fardu di luar Ramadan. Yang mengamalkan yang fardu di Ramadan itu Allah berikan motivasi dapat mendapatkan 70 kali lipat di luar Ramadan. Maka ini di antara fadilah dalam hadis ini yang nanti akan menjadi tamu spesial yang dia bebas hambatan. Orang dihisab dia akan lewat. Orang naik ke mustaqim dia enggak langsung lompat. Orang dicek amalnya dia enggak langsung masuk ruangan khusus. Pokok kamu spesial. Baiklah, kita masuk dulu ini bagaimana kita ini menyambut Ramadan. Kita lihat Rasul dan para sahabat, para tabi'in itu menyambut Ramadan. Yang pertama yang diamalkan adalah memperbanyak doa. Semoga Allah sampaikan umurnya ke Ramadan. Maka para sahabat 4 bulan juga Ramadan apa doa? Ya Allah, berdoa mulu sampai ke Ramadan. Maka mereka berdoa. Semoga Allah berdoa mulanya kasih sampai Ramadan tahun ini. Nasib dari nasib. Nasib. Berdoa haji. Jadi semoga kita ini Allah panjangkan umur, Allah sampaikan ke Ramadan. Ini yang pertama diamalkan di bulan Ramadan. Yang kedua, ini melunasi puasa yang tinggal. Seandainya ada Ramadan sebelumnya yang tinggal, yang pertama Ramadannya, maka lunasi hutang-hutang yang lainnya. Ini coba pakai gobe juga. Maka lunasi puasa yang tinggal. Memang ada hadis menjelaskan, idza intasaba Sya'ban fala tasum, masuk pertengahan Sya'ban jangan lagi berpuasa. Nah, kita memahami hadis ini. Hadis ini yang tak boleh adalah mengkhususkan puasa itu di pertengahan Sya'ban. Ada orang yang pertama ini yang sering puasa sunnah Senin, Kamis. Jumpa nanti juga puasanya di pertengahan Sya'ban, itu boleh. Apakah boleh kita ini mengganti puasa yang tinggal di Sya'ban? Boleh. Apa dalilnya? Aisyah menjelaskan, saya banyak tinggal puasa di Ramadan sebelumnya. Dan kata Aisyah, saya tidak sempat mengganti itu kecuali di Sya'ban. Karena saya sibuk dan surga, saya tidak mau kita ganggu. Maka Aisyah ambillah puasa ganti itu atau mengqadha itu di bulan Sya'ban. Maka ini boleh kita ini mengganti puasa yang tinggal di bulan Sya'ban, walaupun
kalewat pertengahan Sya'ban. Namun nanti perhatikan, itu adalah dijelaskan dari Anas bin Malik, la tuqaddimu yauman. Yang tak boleh seandainya nanti ini puasa jatuh Ramadan di tanggal 6 Mei. Nah, yang tak boleh ini di hari tanggal 5 Mei, sehari sebelum Ramadan. Kenapa? Ini disebut dengan Yaumus Syak, hari keraguan. Maka ketika hadis sampaikan jangan didahului satu hari, ada ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya puasa sehari yunggung Ramadan. Namun sebagian hukumnya lagi ini haram hukumnya sehari yunggung Ramadan. Maka yang tepat akhirnya kita nggak ambil puasa sehari sebelum Ramadan. Sebelum itu silakan yang mau mengkodok ataupun yang puasa sunnah. Yang ketiga, yang kita amalkan juga sebelum Ramadan adalah ini tarhib Ramadan. Dalam bahasa Arab kemudian tarhib. Apa tarhib? Ucapan marhaban. Selamat datang ya Ramadan. Maka hadis itu menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, maka orang itu diampuni dosa-dosanya. Terus bagaimana makna tadi ini tarhib Ramadan? Kita lihat bagaimana amaliyah Rasul dan para sahabat untuk Ramadan. Rasul menurut Anas bin Malik itu sebelum Ramadan sering menyampaikan tentang hukum Ramadan, tentang fadilah Ramadan. Kita ambil dua kesempatan ini, insyaallah ilmu kaji tentang Ramadan. Supaya apa? Sahabat mengamalkan Ramadan, puasa itu sempurna dengan ilmunya. Yang kedua, Nabi yang sering amalkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kata Aisyah, juga Anas bin Malik, Rasul paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Dan Nabi puasa 1 bulan penuh itu di Ramadan. Kalau begitu, sunnah kita ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, menyambut di Ramadan, kita awali dengan puasa sunnah bulan Sya'ban. Itu diantara makna ungkapan kita gembira dengan masuknya Ramadan. Terus, bagaimana memahami tadi tarhib Ramadan? Mempersiapkan kesehatannya dan hartanya. Karena orang-orang yang sakit nanti di Ramadan hilang momentum mendirikan malam Ramadan, hilang momentum ini mengambil amalan sunnah. Maka persiapkan kesehatannya sebelum masuk Ramadan. Kata Anas bin Malik, Rasul orang yang paling dermawan. Namun Rasul sangat dermawan lagi tak kalah bulan Ramadan. Sampai pada hadis menjelaskan afdhalus sedekah di Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Maka persiapkan juga sedikit harta. Untuk lagu buat jalan tol, baca untuk Ramadan. Maka sedekahkan ini di Ramadan. Ini diantara amaliyah persiapan menyambut Ramadan. Ya, kaum sini yang berdoa hormati, yang lengkap dengan baju. Nah sekarang masuk kita ini bagaimana kita nanti ini mengamalkan puasa Ramadan. Kalau nanti jadi tanggal 6 Mei itu Ramadan, nah tanggal 5 Mei habis maghrib langsung pasangnya. Hadis dari Aisyah itu menjelaskan la sauma liman lam yubayyin asya. Tidak ada puasa kecuali bagi orang-orang yang sudah berniat di malam. Nah, cara berniat kapan kita ambil? Ini para ulama nggak sepakat.
dalam mazhab Maliki itu boleh ambil 1 bulan terus. Tanggal 5 Mei pasalnya saya sengaja puasa pada Ramadan 1 bulan penuh di tahun 1440 Hijriah. Oh lupa tahun Hijriah, tapi kan masih 2000 sebelum masih. Ini boleh. Adapun dalam mazhab Syafi'i itu niat di bulan-bulan pasang oleh maghrib, malam oleh tarawih, pasang apa? Lebih puasa. Kata dulu puasa. Oh sahur lagi nanti niat. Namun yang agak rancu sering diajarkan kita ini baca niatnya. Lapannya nawaitu sauma ghadi. Nawaitu sauma ghadi. Ya, kita lihat rancunya di mana? Kalau dia tahun kemarin perubahan waktu hari itu dia maghrib tenggelamnya matahari, maka kita sudah masuk di hari yang baru. Kalau tahun Masehi perubahan hari ini kodok malam, kodok lewat 01 yang kadang baru. Nah, ketika orang sahur niat dia nawaitu sauma ghadi, lu puasa sino, berarti kan orangnya sino kan? Sinonya kan? Maka yang tepat adalah niatnya itu lu puasa kurang. Kalau sino, karena satu tahunnya baik tahun Ramadan maupun tahun Masih. Kata begitu. Coba. Betul ya? Juga sukunya baik tahun Ramadan, baik tahun Masih itu sudah masuk ke hari itu. Maka niatnya membuat puasa kurang. Kalau Ramadan lillahi ta'ala. Beda berarti kalau nhiều lý cơ sẽ tính không? Em bên này bukan ini kok? Iya, itu lagi. Ini kok? Tadi ngomong loh. Nah, maka namun niat dihitung niat bukan lapar. Begitu orang berkata hatinya belum mau puasa Ramadan, baru kata itu sudah niat. Karena dalam semua masa tempat niat itu letaknya di hati. Sementara Imam Syafi'i boleh menambahkan dengan lidah untuk membantu hati. Kenapa kita bisa berniat? Karena ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Maka salat juga begitu, salat wajib, salat sunnah. Maka ini ambil niatnya. Takut semua kena jaga sahur, ibu niatnya, niatnya. Tujuan kamu ke sana. Tapi niatnya sudah ada rukun dari bawah kau dapat yang begini. Maka dibuang ini bahasa sama balik. Namun tadi kita kunci ini di awal Ramadan ambil ala mazhab Maliki, dia akan terus untuk puasa 1 bulan penuh. Namun kapan amalan itu diulang-ulang fungsi mengulang ini menguatkan hati kita bahwa tujuan tengok puasa. Ini ambil niat. Nah, terus sebelum subuh ambillah sahur. Sunnah Nabi dan hadis menjelaskan itu mengakhirkan sahur, mendahulukan berbuka atau mempercepat buka puasa. Pertanyaannya, bagaimana kita ini mengakhirkan? Terus kapan waktu mengakhirkan itu? Nabi kan menjelaskan posisinya. Kenapa posisinya? Karena waktu di semua tempat berbeda. Namun Nabi menjelaskan antara sahur dengan subuh itu bacaan ayat 50 ayat, 50 ayat. Antara sahur dengan subuh. Bacaan ayatnya 50 ayat. Ini jarak antara sahur dengan subuh.
Inilah waktu yang ideal untuk kita ini sahur. Dan banyak hadis menjelaskan yang antaranya tasaharu inna bisahur barakah. Ambillah sahur, dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis yang kedua, faslu baina shaumil mu'min wa ghairil mu'min. Beda antara puasanya orang-orang mukmin dan bukan orang mukmin itu adalah di sahur, ketika diambil sahur. Ini hadis menjelaskan bahwa dalam agama lain juga ada sahur, juga ada puasa. Agama Nasrani ada puasa, Hindu ada puasa, Buddha ada puasa. Namun bedanya puasa orang mukmin dengan sahur. Sementara puasa yang lainnya tidak dengan sahur. Maka Nabi anjurkan tadi, ambillah sahur walau bijur'atin min ma, walaupun seteguk air. Ini misal, mungkin nanti telah jaga, mau ambil makan, waktu udah ambil sempat lagi, maka ambillah air segelas, sahurlah dengan air. Itu yang Nabi ajarkan, walaupun seteguk air. Maka ini akhlak dan sunnah Nabi yang kita amalkan sebelum kita ini berpuasa di hari ini. Nah, terus kapan kita mulai menahan? Pendapat yang kuat adalah begitu tulu'ul fajr, terbitnya matahari, maka di kondisi puasa. Hampir semua kita menjelaskan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak kapan? Min tulu'il fajr, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nanti sebelum ada persembahan ini imsakiyah Ramadan. Nah biasanya itu imsakiyah ada 3 menit bahkan 5 menit sebelum subuh, masa menahan imsak. Ini fungsinya adalah waktu ini menjaga jangan sampai kita itu makan pas di waktu subuh ataupun waktu fajar. Maka ada waktu itu 5 menit bahkan 3 menit. Namun buat tadi ini kapan kita mulai menahan? Terbitnya fajar atau mulai masuknya waktu subuh. Ini mulai menahan. Menahan apa? Ya, kajian fikih menahan makan minum dan syahwat. Namun banyak hadis itu menjelaskan. Contoh hadis menjelaskan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, benteng. Man yasum la yarkus, orang yang puasa itu enggak lagi yarkus. Apa yarkus? Berbicara yang kotor-kotor. Kalau begitu puasa adalah menahan dari bicara yang kotor. Terus, pada yasma, enggak lagi orang itu teriak menjadi lagi. Hadis juga menjelaskan yang berpuasa itu insaf bahwa kalau dia diejek, kalau dia dipukul, katakanlah ini soal saya berpuasa, dia diejek tidak membalas mengejek kembali, dia dipukul tidak membalas dipukul memukul lagi. Kalau begitu menahan ini, menahan semua anggota tubuhnya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan tangannya, menahan kakinya dari yang Allah larang dan juga yang Rasul larang. Tengok hadis lain. Ketika orang cukup umur, kata Rasulullah, ya mas masyarakat menikah, namun enggak cukup dana, belum siap. Bujuk Rasulullah, andai kali siap, hendaklah berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu dijaga. Nah, ketika orang berpuasa, makanya enggak menengok lagi yang Allah larang. Maka itu dia puasa sebenarnya. Puasa ini akan membentuk dia perilaku mukmin, membentuk dia karakter budaya. Makanya Allah janjikan di ujung Ramadan orang-orang yang betul-betul puasanya Allah tetapkan kelompok orang-orang yang bertakwa. Kan belajar menjaga semuanya.
Maka mulai terbitnya fajar kita menahan diri kita sampai tenggelamnya matahari. Nah, tenggelam matahari kita perintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Al-jimu al-fitur, segerakan berbuka puasa. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah berbuka puasa? Kata Aisyah dan juga Anas bin Malik, Rasul al-tasawmau bin tamarat, Rasul berbuka puasa dengan buah kurma. Berapa biji? 3 biji. Namun kamu Ustaz dulu lihat Ustaz, betul. Boleh dimakan. Hansi jujur Hansi jujur sangat boleh. Ini berbuka puasa dengan kurma. Terus kalau ada kurma, Nabi berikan pilihan yang kedua dengan air. Bisa atau minuman? Bukan dengan air putih. Namun ada hadis menjelaskan juga larangan kita ini berbuka puasa mimma masakinka, yang dimasak dengan api. Kolak, keju. Kalau itu hindari, jangan makan api. Ayo makan api ya. Nah, makanya dimasak dengan api tadi. Namun tadi kalau ada rumah ada pilihan buah-buahan. Namun yang rezeki beli dah rumah. Nanti buka puasanya dengan rumah. Oh, namun kalau anak keren sekarang, tak ini atau dengan buah-buahan. Pertanyaannya, kapan makan besarnya? Apakah saat maghrib langsung makan besar? Kata Aisyah, Rasul sedang buka puasa dengan buah kurma tadi, Rasul langsung sholat maghrib dan makan ini setelah sholat. Dan Nabi Aisyah nggak pernah begitu masuk maghrib, sholat maghrib dulu baru batalkan puasa berbuka. Makanya sunnah yang kita amalkan taklaknya masuk buka puasa ini batalkan dulu puasanya, berbuka dengan buah-buahan tadi, suku buah kurma atau dengan air putih, sholat maghrib baru makan. Dan makan itu tadi kita bahas jangan banyak-banyak. Maka menyelesaikan kalau ada terawih, makan cukup sampai makan maghrib nanti belum ada pokok kado. Ini yang kita amalkan akhlaknya ketika berbuka puasa. Ya, di luar tamu, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya di luar tamu. Nah, silakan. Jadi puasa berarti faedah keuntungan dari puasa dekat rumah nikmat dan rahmat kita orang puasa. Sehingga berdasarkan dari dasar puasa puji sehingga puasanya bisa rahmat pada sama puji dengan puasanya sehingga bisa rahmat pada ini. Ya, ini pertanyaan. Mana pernyataan sehingga Ramadan itu menjadi lebih rahmat, lebih ampunan, dan juga disitu juga akan ada peluang kita ini diselamatkan dari api neraka. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang kedua, kita meyakini juga bahwa hadis sampaikan itu sebagai petunjuk dan pedoman. Kenapa Ramadan dijadikan dia bulan yang sangat mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun juga Maha memberikan rahmat, menjadikan ini bulan sebagai bulan ampunan, bulan rahmat. Maka setiap tahun kita ini diberikan peluang
membersihkan diri dari dosa yang kita amalkan selama. Makanya tadi di akhir Ramadan kita merayakan sebuah lebaran atau raya yang namanya dia adalah Idul Fitri, yang artinya dia kembali kita ini ke fitrah. Kalau kita ini suci dan bersih. Kok bisa suci? Kok bisa bersih? Dicuci, dibasuh, dibersihkan selama 3 bulan atau selama 1 bulan. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Ramadan jadikan bulan penuh kemuliaan? Kenapa enggak Syawal? Kenapa enggak Rajab? Kenapa enggak Syawal? Para ulama memberikan penjelasan kenapa Ramadan dijadikan bulan yang paling mulia, karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Maka bulan Allah turunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Makanya bilangan rakaat tarawih ini akan jadi tidak sama dia berangkat dari Al-Quran ini. Contoh, anak kayu, kata Muhammad kayu yang 860. Benarkan baik-baik bahwa bilangan tarawih itu pokoknya adalah bacaan Al-Quran. Hadis menjelaskan ketika Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, berapa salat tarawih Nabi?" Kata Aisyah, kalau ada menjelaskan yang pertama la yazid di Ramadan anti ta'asyaraka. Nabi enggak lebih. Di Ramadan itu 11 rakaat, 8 tarawih, 3 tahajud. Dalam hadis lain Aisyah menjelaskan Nabi juga itu 13, 10 tarawih, 3 witir. Namun kata Aisyah, jangan tanya kaifatuluhunna, berapa lama Nabi sholat. Jangan tanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi sholat. Nabi 8 rakaat, 10 rakaat, namun berbiung kedua malam. Boleh mana? Yang 20 begitu juga. Dari Khalifah Umar bin Khattab kumpulkan manusia dan berjamaah, rakaatnya 20. Ini betul. Orang-orang Madinah dahulu itu mengamalkan 36 rakaat itu tarawih, 3 rakaat witir. Terus seorang sahabat Ubay bin Ka'ab di malam Ramadan dia kumpul semua keluarganya. Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ubay 2 rakaat gemiu, 2 rakaat gemiu, pagi subuh. Nah, paginya Ubay ngejak Nabi ya Rasulullah, lu berulang kepada lu mendirikan semacam program 22 sampai subuh. Itu gimana kan? Kata Ubay, Rasulullah SAW, tak santai ya Ubay, nyambut ya Ubay. Muncul hadis salatul lail masna, sembahyang malam 2. Wa in khiftum min dhulumil fajr, kalau takut datang subuh atau ketika fajar, fa'awtiru wahidah, tutuplah 1 sembahyang witir. Makanya bahwa sembahyang tarawih tidak ada bilangannya. Mau 40, mau 60, mau 100, silakan. Namun lihat bacaannya Imam Asy-Syafi'i khatam Quran sama Ramadan 60 kali dalam sholat. Lebih besar. Ibnu Umar setiap malam khatam Quran dalam sholat. Sama. Abu Hanifah khatam Quran Ramadan 40 kali dalam sholat. Kita akan menemukan dari rakaat yang kedua rakaat kedua rakaat tadi pun 52, kedua belum rakaat ketiga. Yang ketiga ini angkat keempat, angkat yang keempat 10. Namun sunnah adalah Rasulullah itu di Ramadan kembali mengulang Al-Quran dengan malaikat Jibril.
Makanya di kota Madinah katakan itu imam yang akhir Quran dari malam pertama sampai akhir Ramadan khatam Al-Quran sekali imam dalam sholat. Kenapa? Karena imamnya hafal Quran. Malam sampai tujuh. Malam Ramadan tujuh. Malam kedua kedua. Malam ketiga ketiga. Itu nanti. Kadang-kadang 28 ini malam 28. Ini yang senang. Namun kamu anak baik bukan juga. Yang mau apa cuma ya dulu. Wajib memang ya sih. Kembali ke hukum asal. Apa hukum asal? Ikra makaya salah minal-Quran. Bacalah yang mudah setelah Al-Fatihah. Namun yang kuat dari ini sahabat dan imam mazhab itu bakal Al-Quran dalam sholat. Kalau itu nanti kalau yang sholatnya yang 8 rakaat ambil di masjid, di rumah pulang sambung lagi. Oh, namun kamu kali ini menurutkan nalo sholat sudah bikin. Nah, sekarang ya hadis dari Aisyah itu menjelaskan bahwa Nabi awtar wahidah sunnah sholat rakatain. Nabi sholat bikin 1 rakaat dan Nabi setelah bikin sholat lagi 2 rakaat. Hadis dari Ummu Salamah menjelaskan juga bahwa Nabi juga sholat sunnah setelah sholat witir. Kalau begitu, yang kuat adalah kita boleh sholat sunnah setelah sholat witir. Jangan dianggap bahwa sembahyang witir itu sembahyang untuk. Ada yang kata. Nah kalau begitu, nanti ambil di masjid 8 tarawih 3 witir, di rumah nanti sambung lagi semuanya. Namun setelah saat di rumah itu jangan tutup lagi dengan witir. Kenapa? Juga harus menjelaskan la witra min bilail. Tidak boleh satu malam itu 2 witir. Atau kau dari masjid tadi, kau berdekat, kata tahajud. Apakah yang berkata tak boleh witir penuh? Ada apa demikian? Tutup dengan 1 rakaat, baru tahajud. Dan witirlah. Ya, ini sebagian. Kamu kalau Pak Imam Syafi'i sebagai ulama Syafi'iyah berpendapat demikian. Kalau kita ikuti pendapat ini, pertanyaannya tadi sholat 1 rakaat itu menutup witir, apa niatnya? Kata berbeda. Tujuan sholat 1 rakaat menutup witir. Apakah begitu? Maka yang kedua, kita tak tutup lagi witirnya. Yang mau tahajud mulai dengan 2 rakaat. 2 rakaat ini namanya dia kita tahajud. Usalli sunnata itu tahajud. Rakaat ini lillahi ta'ala. Kata Mustafa berarti lillahi ta'ala. Ini 2 rakaat membuka tahajud. Membuka tahajud bukan makna bahwa tahajud belum witir. Bukan. Itu pemahaman kita. Pintu itu karena mereka itu paham begitu. Namun tidak, sunnah memang setiap tahajud dibuka dengan 2 rakaat sholat membuka tahajud. Nah, sekarang rakaat ini silakan ambil. Yang mau 4 rakaat, yang mau 6, yang mau 8. Silakan. Ini yang kita amalkan di malam Ramadan. Tadi hadis menjelaskan di antara kaum yang spesial yang kita lihat wasallallahu alaihi wa sallam salat ketika orang lain tidur nyenyak. Ya, kembali lagi ke siapa? Ini di antara fadilah Ramadan yang Allah berikan. Maka setiap malamnya itu ampunan
setiap malam itu rahmat, setiap malam itu ada peluang kita ini bebas dari api neraka. Mulai ya. Makasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Kata puasa kemudian Syaban, tapi tidak belum berdasarkan Aisyah. Jadi seandainya ditanya dong katakanlah saya masuk ke dalam saya, karena dibolehkan Allah tanpa bulan Syaban. Tapi ditanya bodoh bulan Syaban katakanlah saya, yang termasuk mentinggal saya, mentinggal apa kan? Ada dua Berdasarkan Ibnu Aisyah dikata puasa tanpa bulan Syaban. Berarti kalau dia dikatanya katakanlah puasa tanpa 3 bulan itu dapat dia enggak. Seandainya golong katakanlah Iya. yang termasuk menilai teman yang termasuk menilai apa? Terima kasih. Ini betul. Ketika orang-orang yang wajib berpuasa di Ramadan, mungkin karena sakit dan berpuasa di Ramadan, dan orang ini wajib mengqadha, mengganti puasa wajib Ramadan di waktu yang lain. Ya, terus waktunya adalah tadi 11 bulan yang Allah berikan peluang untuk orang ini menggantikan puasa yang tinggal. Yang pertama, bagaimana orang yang dia setelah Ramadan itu sakit terus, nggak ada waktunya untuk mengganti puasa yang tinggal. Apakah orang ini wajib mengqadha? Kalau orang yang wajib puasa dia wajib mengqadha, dia harus mengqadha juga wajib di setelah puasa selanjutnya. Kalau dia kesempatan untuk mengganti puasa yang tinggal antara Ramadan ke Ramadan, nggak seperti ini, namun kewajiban dia utang tetap dia bayar setelah Ramadan selanjutnya. Yang kedua kondisinya, jika orang mampu mengganti selama 11 bulan itu, namun dia ganti, dia perlu terus sampai datang Ramadan selanjutnya. Bagaimana orang ini? Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, orang ini wajib tetap mengqadha tanpa ikut dia. Pendapat yang kedua, dia wajib mengqadha dikenakan dia. Karena dia melalaikan mengganti yang tinggal. Pendapat yang ketiga, orang ini wajib mengqadha yang tinggal itu. Dia tidak bayar dia, namun dia berdosa. Nah, tiga pendapat ini mana yang kuat? Buat yang dalil. Orang yang tinggal puasa ada waktu 11 bulan untuk mengganti puasa, dia mampu mengganti padahal, namun dia undur sampai masuk Ramadan selanjutnya, maka orang ini tetap juga harus mengqadha puasa yang tidak, namun dia berdosa. Dosa apa? Mengundur waktu lagi. Sementara pendapat menyebutkan dengan fidyah, kebutuhannya dan sanksi karena dia mengundur, namun ini tidak diikuti oleh dalil yang kuat. Kalau ada dalil yang tinggal puasa Ramadan, maka dia bil-qadha wal fidyah, dia mesti berqadha juga, mesti berfidyah, itu boleh. Namun saya tadi menjelaskan bahwa kita ini berganti diikuti dengan fidyah. Nah, lantas ada uji, dia sakit keras Ramadan ini, namun sepanjang 11 bulan ini juga sakit, nggak mampu mengganti puasanya, masuk Ramadan selanjutnya dia meninggal. Sementara ada puasa yang meninggal, apakah walinya atau anaknya
mengkodok. Ini apa? Ya. Hadis dari Ibnu Abbas itu kala Rasulullah la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang sholat untuk orang lain. Wa la yasumu ahadun an ahadin. Dan tidak boleh juga seseorang berpuasa untuk orang lain. Yang kedua, ada hadis menjelaskan ja'a imra'atun Rasulullah nadhurino. Tidak Nabi, ya Rasulullah, inna ummi nazar. Maksud bernazar, berkawin untuk berpuasa. Namun belum sempat menaikkan nazarnya, maksud kandung. Apakah lu berpuasa untuk uji itu? Kata Nabi, seandainya uji itu nafkah, ini lain. Karena ini dia. Rasulullah menjawab, utang kepada Allah awal untuk dibayar. Memang ada dua bedanya. Yang kedua tadi puasa nazar. Sementara puasa yang wajib tadi, kan uji nggak mampu menggantinya, maka bayar fidyah. Buatkan fidyah. Oh, tinggal di 10 hari. Seharinya ini minimal 675 gram. Dan yang mau kita kata mazhab boleh 1 kilo. Kalau itu 10 hari 10 kilo. Mengganti puasa yang tinggal itu. Ini kenapa yang buat kalau memang tidak mampu mengganti puasa yang tinggal. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Saya bawa. Silakan kata. Silakan. Ini betul tak? Kamu nak mau video apa? Kamu kira turun dengar. Menurut tabuh pendapat, pegang, nyawa yang pegang. Pokoknya kita nyo barang tire itu ada terima oleh Allah. Berdasarkan nyo hanya saja tu, mati dua tentu. Nyo tak baca buku, kita nyo ilmu tire. Pokoknya nyam tentu, nyam dulu nyam pegang. Tapi nyo menurut kamu mesti kau kata dia nyo. Walaupun bagaimana aja, kita jadi ustaz aja boleh kamu, tapi kita mau kita mayang ke ustaz juga. Tapi menurut tabuh pendapat dia, juga hanya pokoknya berdasarkannya cok syarikat, kita termasuk kira-kira. Jadi pakriban yang kamu ni, kamu cukanya hana biar berarti badayah ni. Pakriban menurut kamu pikiran kamu yang hana kamu badayah tidak untuk mayang dah hana pun lah. Ignore dia. Apa hana boleh? Ya. Sama kan hana mak dia biar apa? Dia biar boleh. Nyo tu hana boleh, pakriban. Cuma baca kitab ni bibi yang nak tunjuk kena. Tapi dah ibadat kamu lah. Sekian. Ibu jauh. Anjing dan makna kiri-kiri juga apa nanya? Tiru meniru. Oh, tiru. Oh, ikutan dia. Ya. Terima kasih banyak. Ketika dia ibadahnya tiru atau ikut-ikutan dalam bahasa fikih disebut dengan taklid. Apa taklid? Ikut babi Yuda gini pun. Nah, itu bahasa dialek dan bahasa fikihnya dia taklid. Apakah sah sebuah ibadah dia yang mengikut atau tadi taklid ikut Buddha apa ilmunya? Maka Ali bin Abi Thalib la khaira fil ibadah min ghairi ilmin amal. Tidak baik sebuah ibadah tanpa ilmu diamalkan. Nah kalau begitu bahwa apakah sah? Nah, ini apakah sah yang kamu buat? Jawaban tauhid, tapi jawab dua. Sah
enggaknya ibadah kita ini menurut kajian ilmu tauhid dua jawabannya. Yang pertama adalah ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah. Jadi karena kalau dua itu kalau bisa dan seterusnya. Yang kedua, kajian tauhid, sebuah ibadah Allah terima juga adalah selama ibadah itu adalah ittiba' Rasul. Nah, tengok bahasanya. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang awak cinta Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutlah. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Tengok mana ayat. In kuntum tuhibbunallah. Ada seluruh ada. Galak imam. Tapi imam ada tidak galak. Atau mungkin enggak kita cinta Allah, Allah tak sayang kita. Apa? Karena kita cinta Allah. Cinta Allah. Nah, kalau mau Allah cintai juga, jawabannya fattabi'uni, ikuti lu. Maka karena tauhid, syarat yang kedua, semua ibadah kita ini Allah terima adalah selama dia mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka oleh karena semua para ulama, semua masa menempatkan dia menuntut ilmu ini wajib supaya apa? Mengetahui yang betul yang Rasulullah ajarkan. Terus ada orang mengikuti tuntunan Rasul, namun orang ini hantam tidak pandai. Anak kecil apa dia? Apakah terima amalannya? Terima. Selama dia ikhlas dan dia ikut tuntunan Rasulullah, walaupun anak kecil tak daya dia. Kapan kedua ada menerima mobil. Ini kajian tauhid. Terus kajian fikih, sebuah ibadah Allah akan terima ibadah itu menurut fikih ini selama amal ibadah itu melengkapi syarat. Ketika orang sholat, mereka sembahyang, berarti dia tidak cukup syarat. Ketika orang sholat tidak cukup aurat, berarti tidak cukup syarat. Yang kedua, sebuah ibadah dalam fikih juga sah adalah lengkap rukun. Kibau setelah kena kerjaan, karena sah. Apa rukun ini? Nah, tidak ada pernyataan bahwa hana sah ibadahnya, amalannya, menyukawakannya, hana jahat yang bagian. Nah, itu bagian karena sesuatunya negara yang menilai. Jadi mana dia bagian nanti memang berkot. Karena mujino kecil razak mau abang bagian, maaf saya memang kayak kamu yang memang kakak min, kakak SD. Mau nyoba kita kata umum, kenapa SD deh? Nah kita begitu. Jadi jangan ragu apa sama kita ikut ini. Sunnah Rasul, ikuti ilmunya tadi, maka ibadah kita Allah akan jadi. Terima kasih. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Baik, kita kan ini benar lapis kita bertanya. Jadi menurut saya ikut gambar, ilmu yang gambar. Contoh ni, kitanya tak ada tipi, dan tipinya ni ceramah agama. Kitanya tak betul-betul tertentang, betul-betul itu saya ikut ilmunya. Tinggal lagi kamu apa namanya boleh buat tak. Cuma penaruh ilmu kamu buat tipinya. Atau radionya betul kamu jawab itu contoh kita punanya tempurnya tak itu mau ibadahnya kamu betul tapi ini bingung tak gawat ini pada jawab dalam pertanyaan hanya tele yang terima kasih. Namun nanti dalam menjaga suasana biar sempurna ibadah kita ini ada baiknya. So kalau buka puasa ada hampir semua lebih
Ustaz Somad, Ustaz ya kan seperti itu ketimbang nah kalau yang joget-joget, yang menari, yang buka aurat, aduh, maka gok aurat. Maka udah baiknya kalau dirasa dia buka puasa menunggu untuk buka puasa bukan ceramah agama. Nah terus ketika sampaikan oleh dari sebuah ceramah, apakah boleh kita amalkan? Kenapa tidak? Kalau guru menyampaikan ilmu langsung, guru yang murid, maka murid dulu nggak akan diambil. Contoh Imam Syafi'i, nggak pernah murid dua orang yang pertama namanya Buaiti, yang kedua Muzani. Buaiti ini meninggal di gantungan, lalu dikasihkan tinggal Muzani. Nah semua kita Syafi'iyah hari ini itu sumbernya adalah Muhtasab punya Imam Muzani. Bawahnya boleh. Namun orang lain tidak lagi dengan Muzani. Akhirnya begitu tadi, kita amalkan boleh. Namun jasa jauh hari Allah memberikan kita ini 3 alat untuk kita ini belajar dan menyerap ilmu yang top yang kita amalkan. Kata Allah berikan as-sam'a pendengaran, wal basar Allah berikan penglihatan. Allah berikan penglihatan dan lihat, yang aku mendengar. Nah, yang kita lihat, yang kita dengar, kita ukur. Apa ukurannya? Wal afidah Allah berikan berani. Nah, maksudnya ilmu tadi yang kita baca di buku, yang di televisi, yang di koran apa-apa, kita punya alat untuk menyaringnya, menyaring hati nurani. Wal afidah. Maka ketika orang tak menggunakan 3 media ini, kata Allah, wa qul ulaika kana mas'ula. Nanti dia akan bertanya, matanya, telinganya, dan hatinya. Kenapa digunakan? Untuk mencari ilmu. Kenapa matanya, telinganya digunakan untuk ilmu agama yang wajib kita amalkan? Ini sebagai penyari. Kami memang Ustaz, dan punya budak penuh. Nah, memang dari itu pula pakai berani. Dan terus, apakah itu dosa? Nabi menjelaskan, makhluk itu. Ya Rasul, apa itu dosa? Al-ismu huwa bahaka kulika. Dosanya ketika hati berangkat berdetak, mengatakan bahwa itu salah. Bang Marwan caleg dari Pak Prabowo, gejak bertemu gejak kita dipisah, pun jatuh pelok kopiah, jadi so dari Pak Prabowo. Nah, hati ini berdetak, mau handuk ini nyon kayak itu, dan ini pintu nak ada, itu dosa. Ini bukan dosa. Makanya Allah berikan dia fuad, beda antara hati biasa dengan fuad. Kalau yang saraf, yang luar itu dada, disebut dia sudut. Ada ilmu bahkan sudut. Di bawah dada bagian dalam itu dia qalbu, hati. Kenapa dia qalbu? Karena hati itu masih dia balik. Dia berkali. Nah, rumah akan membawa kawin, rumah galak pun sindiran. Jepun kalau masih mati, kayak tak. Ini kayak tak. Karena hatinya masih bolak-balik disebut dengan qalbu. Itu qalbu. Kalbu. Ini hati masih bolak-balik, belum konsisten, belum stabil. Nah, bagian dalam lagi itulah namanya fuad. Yang fuad itu adalah hati yang tahu ini salah, ini benar. Tidak kuat. Ada orang masyarakat ini juga apa? Kita bahas terus. Bahasanya kasar, kotor bahasanya kan. Apa? Diukur pakai fuad. Nah, hati yang paling
itu dalam Al-Quran disebut ulul albab. Albab jamak dari lubun. Lubun itu hati yang paling dalam, yang gak mungkin lagi berbunyi. Dan bahkan hati itu gak cinta lagi ini. Inilah hati para Rasul. Kata orang Quraisy, ya Muhammad, hentikan dakwah Muhammad, berarti kamu juga jabatan, oke, nih, kekayaan ini, renok negeri, itu kan? Ini kan orang punya. Nah, namun jawab Rasulullah, walaupun kalian berikan makanan saya ini matahari, negeri ini bulan, Rasulullah, pada Allah dulu, Rasulullah, saya tidak akan pernah tinggalkan dakwah. Ini jawab Rasulullah ketika tokoh-tokoh Quraisy memudah dengan dunia tadi. Kenapa Rasul mampu demikian? Maksudnya luluh hati yang paling dalam. Makanya bahaya. Ini bahaya apa kata? Jadi kata setiap dosa yang kita amalkan, maka di hati itu ada nota hitam. Satu kesalahan, satu titik hitam. Dua kesalahan, dua titik. 3 titik, 10 titik. Nah, ketika banyak kesalahan tadi, maka inilah yang disebut hatinya tertutup. 20 kalau hatinya tertutup, apapun yang terjadi, dia tidak mau percaya. Contoh, gimana teman? Musa mengajarkan kaum Bani Israel itu tentang Tuhan. Orang mati bisa hidup lagi. Kenapa ini? Bahkan Allah gambarkan hatinya Bani itu kalah hijarah seperti batu, batu asyad dukaswa, bahkan lebih keras dari batu. Nah, hati yang sudah penuh dengan kemaksiatan, jadi hatilah yang mati. Hati yang baik itu yang baik. Maka di antara ini fadilah Ramadan yang Muhammad tadi membuat hati kita ini hidup. Maka para ulama mengatakan suri Asia, kenapa saya akan berpuasa? Kata ulama suri Asia, bukan ulama, yaitu kalau berdiri fakir, supaya orang yang kaya merasakan susahnya orang yang miskin. Artinya apa? Hatinya hidup. Dan kalau enggak susah, dia pun susah. Enggak karena makanan, dia pun susah. Ini hati yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi itu kalau saudara ini contoh kita pun lagi ini belum coba yang saya berkaitan dengan awak katanya. Jadi dan kanyo tadinya dia dari radio. Dia contoh ini masalah mungkin satu pun dari kami satu pun masalah halu dan halu. Kan? Contohnya penggunaan di tingginya adalah halu. Pak radio dari contoh kita dengar tinggal baca namanya Ustaz Hafizi itu. Tinggal satu pula di kita namanya Pak radionya pindah dari pula antara dia itu pindah dari Pak radio. Tapi yang ceramah pun tahu. Nya dia guru dia nya dia guru yang pegang lagi bom dulu dekat bunuhnya kawai boy pegang anak ure. Sedangkan itu dah dengar radio tapi dah dengar bahawa dia tidak radio. Nya adalah dia guru. Ya, terima kasih. Ya, ini memahami siapa guru yang bisa jadi panutan yang anggap dia dulu. Ketika orang mendengar radio, nggak nengok dia matanya. Artinya ketika orang berusikan pernikahan. Apakah yang cukup benci? Bukan juga. Bukan. Apalagi walaupun nggak mendengarkan nengok orangnya. Siapa ya? Oh, tuku baru di wajah punya lagi nyong. Kenapa ya? Cuma karena radio suara amat dong. Hai malam ini, hai kerja malam ini. Kita jumpa matanya bisa melihat, hai telinga bisa melihat, bahkan
mimik, di biru, abadu, orang itu kalah. Dan bahkan ketika saya bicara dengan hati waktu itu juga mampu merasakan dan menyampaikan dengan hati dia. Oke, mana? Maka yang untuk lebih afdal Ustaz, kan begini. Mandu jid keburi, yang dilihat dan didengar, mandu jid keburi. Namun untuk lebih afdal Ustaz, yang afdal yang tadi. Jumpa dengan orangnya, jumpa dengan wajahnya, dengan suaranya, bahkan ketika ustaznya itu hati bicara mampu ditangkap dengan hati juga. Karena begitu, agama itu tak cuma dengan pengetahuan saja. Justru kita mesti menggerakkan hati kita. Yang baik. Kalau hanya pengetahuan, itu kan kognitif. Namun hari ini kita ada bahasa, sembahyang malam gini. Hanya benar-benar banyak. Mau nggak mengamalkan? Kan ini saya pun tahu, berarti mengetahui lebih jin untuk bayangan. Dengannya diamalkan nanti di rumah. Kalau mengetahui kan, mana tahu juga hanya kata tadi kan masalahnya. Makanya yang kita lihat ini jika boleh ya menggunakan dari telinganya, namun lebih awalnya langsung tatap muka itulah disebut dengan halaqah ilmu. Yang kita katakan tadi, kalau kalian lewat di taman surga, maka mampirlah. Nah, kibat taman surga inilah taman surga, dan dia mengkaji ilmu, mendengarkan ilmu, yang ketiga mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang mohon maaf ada kekurangan waktu juga kelewat. Daripada tanggal 1 Mei, puasa tanggal 6 Mei. Masih boleh ya? Melengkapi ya insyaAllah kita halang lagi dari pun yang boleh pun sakit yang boleh kerja dengan boleh sepiu dengan lalu supaya makan sepiu minum bolehnya begitu malah kayak kendul sama itu nyobros karena kayak nyobros jepang kalau makan dia jangan pasang ada boleh bisa karena kayak nyobros makanya jangan ya terima kasih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.